Yo everybody, welcome back again with me. Oke, balik lagi sama gua Bani bro. Jadi di video kali ini pengen bahas manga One Punch Man. Ya itu nunggu updatean terbaru dari manga Miruko-chan ya kan. Dan buat pembahasan manganya sendiri, gua bakal lanjutin dari season kedua animenya, yaitu chapter 85 versi Murata Sensei. Ya bisa dibilang ini full spoiler. Yang nggak suka bisa skip video ini. Oke. Kalau udah, langsung kita gaskan. Let's go. Jadi sebelum ke cerita utama, gua bakal memberikan sedikit rekapan dari episode terakhir season keduanya. Ya sebagian dari kalian mungkin udah lupa kan, jadi lebih baik diingatin. Ya enggak? Jadi di episode terakhir itu kita dilihatin musuh baru Saitama yang menyebut diri mereka dengan sebutan Asosiasi Monster dan diketuai oleh seorang monster terkuat bernama Orochi. Tujuan mereka ya udah jelas, ingin menguasai bumi. Tapi anehnya Jepang cuman yang diserang, aneh emang. Dan seperti monster pada umumnya, mereka pun melancarkan serangan ke dunia manusia. Diawali dengan menghajar banyak pahlawan dari Asosiasi Pahlawan. Singkat cerita, Saitama pun harus menghadapi ekor monster yang sangat kuat dari Asosiasi Monster bernama Tetua Lipan. Dia pun menyuruh King untuk memancing si monster, dan Saitama pun mengeksekusi mati si monster dengan satu pukulannya yang sangat kuat. Nah jadi itulah kira-kira rekapan dari episode terakhir season keduanya. Oke, langsung aja kita mulai ke chapter 85. Di awal panel memperlihatkan pimpinan dari Asosiasi Pahlawan yang sedang membincangkan tentang kekalahan Tetua Lipan yang mati dihajar King. Yang sebenarnya Saitama lah yang berjasa membunuhnya. King mah cuma nebeng nama doang dia. Lalu setelah itu salah satu pimpinan Asosiasi Pahlawan pun membahas tentang Silver Fang yang gagal menghabisi pemburu pahlawan, yaitu Garo. Lalu Sid membalas, kita anggap Garo sebagai monster, bukan manusia. Kita harus menaikkan level bencananya menjadi level naga. Salah satu pimpinan berkata, panggil Blast sekarang, kenapa dia tidak pernah muncul? Padahal dia pahlawan tingkat teratas. Dan dibalas lagi, sayang sekali kita tidak bisa memberi komando kepada Blast. Dia adalah pahlawan yang hanya bergerak atas kemauan dirinya sendiri. Pokoknya dia tidak suka diperintah orang lain. Dan juga dia tidak mau menjadi pusat perhatian orang. Karena itu pula identitasnya tidak bisa dipublikasikan dalam kamus pahlawan. Semua itu atas pertimbangan kemampuan dia yang begitu dahsyat. Lalu tiba-tiba aja dari luar ruangan masuk seorang investor tertinggi pahlawan. Dengan spontan bilang, jangan bercanda, kita butuh dia sekarang. Putra kesayanganku diculik dan sudah 24 jam berlalu sejak dia diculik dan belum ada yang pergi untuk menyelamatkannya. Untuk apa aku investasi mahal ke Asosiasi Pahlawan selama ini? Salah satu orang di sana membalas, kami pastikan putramu akan selamat. Kami sedang melacak posisi markas mereka. Jadi mohon tolong Anda bersabar dulu. Si pimpinan yang nggak tahu siapa orang tersebut bertanya, kau siapa? Perkenalkan, nama saya Skingar. Saya adalah penyusun strategi dalam misi penyelamatan putra Anda. Lalu dari luar ruangan datang lagi 3 pahlawan, yaitu Darkseid, Tatsumaki, dan Big God. Dan seperti biasa Tatsumaki dengan sombongnya bilang, cih merepotkan saja. Ya dengan begini kekuatan mereka baru imbang dengan kita. Lagi pula mereka juga takut sama kita kan. Dengar-dengar markasnya ada di suatu tempat di kota Z. Bagaimana kalau aku langsung sikat aja seisi kota tersebut? Dan dibalas Skingar, tidak, itu akan membahayakan Sandral. Tolong jangan meremehkan lawan kita kali ini. Mereka benar-benar tangguh. Skingar pun menunjukkan fotonya Drive Knight. Sebenarnya kemarin ada beberapa pahlawan yang tidak mendengarkan peringatan kami dan menyusup ke kota Z selangkah lebih awal. Darsen bertanya, kenapa sendirian? Maklumlah, dia belum pernah merasakan kekalahan sebelumnya. Jadi dia percaya diri aja. Namun dari kemarin malam kami tidak menerima sinyal dari alat komunikasi yang dia bawa. Dan bisa dibilang Drive Knight sudah dikalahkan. Dan mereka bertiga pun terkejut mendengar perkataan Skingar. Lalu scene berpindah ke pahlawan kelas S peringkat 8, yaitu Zombie Man, yang berhasil menemukan pintu masuk ke tempat Asosiasi Monster. Dan scene berpindah lagi memperlihatkan Skingar yang sedang menyampaikan yang dia dengar dari Skingar tadi, yaitu anak pimpinan yang diculik dan dugaan bahwa markas Asosiasi Monster berada di kota Z. Tapi sepertinya Atomic Samurai beserta anak didiknya sama sekali tidak mengetahui berita apapun. Sepertinya kau tidak mengetahui apa-apa Atomic Samurai, kata Darkseid. Ketidaktahuan Atomic Samurai bisa jadi ada 2 kemungkinan. Antara Asosiasi Pahlawan yang kurang memberikan informasi kepada pahlawan lain, atau Atomic Samurai yang emang merasa bodoh amat sama situasi yang terjadi. Maklumlah, Atomic Samurai ini lebih suka bekerja sendirian.
atau bersama anak didiknya, atau orang yang dia akui lah seperti Silver Fang. Di tengah perbincangan, Darsen dan Atomic Samurai tiba-tiba masuk pahlawan kelas A peringkat 1, yaitu Amaimax, yang mendengar percakapan mereka berdua. Dan seperti Tatsumaki yang asal bacot aja mulutnya, dengan seenaknya bilang, "Aku dengar tim ini beranggotakan pahlawan yang kuat saja, tapi yang kulihat tidak sesuai harapan. Kita ke sana bukan untuk bertamasya, Atomic Samurai. Tolong jangan bawa teman-temanmu. Tolong pahami kondisi kita. Orang lemah cukup melawan musuh yang lemah saja. Mending kalau langsung mati. Kalau mereka ikut disandera bakal repot kan? Atau langsung bunuh diri saja kalau ketangkap mereka bagaimana?" Mendengar perkataan Amaimax, Atomic Samurai menanggapi dengan nada rendah, tapi nggak kalah pedas coy. "Tenang saja, anak buahku kuat-kuat semua loh. Bocah idola seperti kau akan dilindungi oleh anak buahku yang bisa diandalkan ini. Kita tinggalkan saja mereka berdua yang sedang berdebat ya coy." Terkait akan dibuatnya tim pembasmi Asosiasi Monster dan penyelamatan anak pimpinan tertinggi Asosiasi Pahlawan yang disandra, dipanggil juga pahlawan kelas S lain, yaitu Pri Prisoner, seorang laki-laki fanboy bertubuh kekar. Dia juga mendapat instruksi dari Asosiasi Pahlawan untuk ikut serta dalam misi penyerangan tersebut melalui sipir penjara. Sebenarnya sipir penjara agak ragu-ragu untuk mengizinkan Prisoner, yang merupakan seorang kriminal berbahaya, untuk keluar masuk penjara dengan mudah. Tapi mengingat kejadian di episode sebelumnya, yang terjadi peristiwa mengerikan yang menimpa para tahanan di sana karena ulah monster kucing dari Asosiasi Monster yang merekrut paksa para tahanan menjadi monster dengan memberikan sel monster kepada para tahanan tersebut, mengakibatkan keadaan penjara menjadi kacau balau. Banyak sipir dan para tahanan lain terbunuh. Oleh karena itu, sipir penjara memberikan harapan yang besar pada Prisoner untuk dapat membalaskan dendam terhadap rekan-rekannya yang sudah mati. Lalu panel berpindah ke kantor Asosiasi Pahlawan. Terlihat di sana, Shield Emperor yang sedang bekerja keras sambil dikelilingi para anggota Asosiasi Pahlawan. Karena merasa tidak nyaman, Shield Emperor meminta mereka semua untuk keluar. Ketika anggota Asosiasi Pahlawan sudah keluar, dia menghubungi Metal Knight yang ternyata sudah hancur berkeping-keping akibat diserang Raja Orochi. Ketika proses menghubungi Metal Knight, tiba-tiba alat komunikasi Metal Knight yang dihubungi Shield Emperor tanpa sepengetahuan anggota Asosiasi Pahlawan merespon panggilan tersebut. Mungkin maksud Shield Emperor melakukan itu untuk menutupi percakapan mereka berdua. Shield Emperor menduga dalam tubuh Asosiasi Pahlawan ada mata-mata yang dapat merusak rencana dari tim pahlawan untuk menyerang Asosiasi Monster. Metal Knight mempertimbangkan dua hal saat ditanya di mana markas Asosiasi Monster oleh Shield Emperor. Yang pertama, kalau Metal Knight memberitahu di mana markas tersebut, ditakutkan para sandera di sana akan dibunuh. Dan yang kedua, kalau Metal Knight memberitahu markas Asosiasi Monster berada, Metal Knight memprediksi akan lebih banyak pahlawan yang mati karena mencoba ke sana. Lalu panel berpindah memperlihatkan waifu kita semua bro, yaitu seorang pahlawan kelas B peringkat 1, yaitu Fubuki, yang sedang berjalan ke rumah Saitama dengan maksud ingin merekrut Saitama masuk ke dalam timnya, yaitu tim Fubuki. Ya karena tim lama yang sudah dia bentuk terpaksa harus dibubarkan karena udah kalah melawan Monster Princess. Jika cerita, sampailah Fubuki di apartemennya Saitama. Dia pun membunyikan bel rumahnya. Fubuki agak terkejut karena yang membukakan pintu bukan Saitama maupun Genos, melainkan orang lain, yaitu abangnya Silver Fang, yaitu Bom. "Oh, temannya Saitama ya? Silakan masuk," sahut Bom. Dan makin terkejutlah Fubuki saat di dalam. Terlihat di sana ada 5 orang, yaitu Saitama, Genos, King, Silver Fang, dan Bom. Di antara ketiganya sedang menjalani pengobatan, yaitu Silver Fang, Bom, dan Genos. Sementara Saitama dan King sedang santu-santunya main game. Saitama bertanya, "Sedang apa kau di sini?" Dan langsung Fubuki balas, "Ini keadaan darurat, kita harus membuat tim secepat mungkin untuk mengalahkan Asosiasi Monster." Saitama balas, "Jangan gitu dong, aku kan baru pulang dan baru saja nyantai-nyantai." "Benar," kata guru, "kami baru saja menghadapi musuh yang kuat. Jangan pikir kau saja yang mengalami kesulitan," tambah Genos. Silver Fang berkata, "Tadi kami habis bertempur bersama, jadi aku numpang di sini untuk istirahat." Fubuki pun memahami itu, tapi dia agak heran. Kok habis bertempur mati-matian tapi kelihatan biasa-biasa aja ya kan? Malah santai lagi sambil rebahan. Dan Fubuki lanjut lagi ngoceh-ngoceh ke Saitama. "Musuh yang kau lawan tadi sangat kuat kan? Walau kau bersikap so tenang gitu, aku yakin kau sangat gugup kan?" Dan Saitama balas, "Enggak sih, biasa aja."
Saitama heran kenapa nih cewek datang-datang langsung marah-marah nggak jelas. Lalu Fubuki pun mengajak mereka semua berdiskusi untuk menyusun strategi mengalahkan asosiasi monster. Aku yakin saat ini asosiasi pahlawan sedang membuatkan kita strategi untuk melawan mereka. Musuh kita kali ini adalah perkumpulan monster yang dulu hanya berkeliaran dan bertindak sesukanya. Dugaanku, perkumpulan ini diperintah oleh seorang bos dan merupakan organisasi yang terstruktur. Lalu King berbicara dengan Saitama. Sepertinya pemburu pahlawan yang kita cari ada di asosiasi itu. Sayang sekali kita tidak berpapasan dengan dia ya. Iya, aku diberitahu ketika jalan pulang. Katanya dia banyak menjatuhkan pahlawan. Tidak bisa dimaafkan. Benar-benar gak bisa dimaafkan. Mentang-mentang gua botak berjubah dikacang nyinjir. Aku mau cari dia. Akan aku cari dia sampai ketemu. Lalu aku tonjok sampai babak belur. Setelah itu aku akan beli sawi putih. Lalu Saitama pun pergi. Dan akhirnya si Fubuki dikacangin doang anjir. Kasihan kau dek. Lalu panel berpindah ke kantor asosiasi pahlawan. Terlihat di sana si investor tertinggi sedang memberikan perintah kepada sebuah pasukan swasta bernama Narinki. Pasukan ini terdiri dari 7 orang, yaitu Sochi, Asami, Shinpi, Gumago, Sanshon, Noria, dan si ketua pasukan bernama Tongra. Mereka diperintah untuk melakukan penyelamatan kepada anak pimpinan asosiasi pahlawan tersebut. Pakaian tempur kalian adalah senjata mutakhir yang aku dapatkan khusus dari organisasi. Dengan kostum itu kalian bisa menjadi lebih kuat daripada pahlawan profesional. Habisi semua monster yang kalian temui dengan kekuatan pakaian ini. Lalu mereka semua pun pergi untuk melakukan tugas mereka. Dan chapter 85 ini pun berakhir. Gimana, seru nggak ke ceritanya? Kalau suka bisa lah buat tekan like dan subscribe-nya biar gue lebih semangat bikin konten kayak gini. Dan buat yang nanya kenapa nggak langsung aja bahas chapter terbarunya, ya nggak apa-apa sih, pengen aja gitu bahas dari awal. Untuk update video kedepannya gue usahain paling lama seminggu sekali, biar kalian nggak kelamaan nunggu ya kan. Jadi subscribe channel ini.